Assalamualaikum. Di sini aku mau ngejelasin tentang sumber hukum Islam. Oh iya, ada yang tahu nggak sih sumber hukum Islam ada apa saja? Ada yang tahu nggak? Oh iya, tapi sebelumnya aku kayaknya ada yang lupa deh. Kita belum kenalan nggak sih? Kenalan dulu kali ya. Oke. Hai, kenalin, nama aku Najla Kaula Buciasi, bisa dipanggil Naka. Naka, bukan Raka, bukan juga nakal, tapi Naka. Oke, aku dari kelas AK 4606. Kenalan kan sama aku, siapa nama aku? Coba siapa? Betul. Oke, kita lanjut ya ke materinya. Sumber hukum Islam. Emang Islam punya sumber hukum ya? Apa aja sih sumber hukumnya? Nih, aku kasih tahu ya. Dalam Islam, Islam mempunyai 3 sumber hukum. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Kira-kira kita bahas mana dulu ya? Bahas Al-Quran dulu nggak sih? Karena Al-Quran sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Oke, aku jelasin ya. Secara garis besar, Al-Quran memuat 3 hukum Islam, yaitu hukum i'tiqadiyah, hukum akhlak, dan juga hukum muamalah. Apa aja sih pengertian dari 3 itu? Aku jelasin ya. Hukum i'tiqadiyah yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, dan hukum akhlak yaitu hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya sebagai sifat keutamaan dan menjauhkan sifat dirinya dari sifat tercela. Dan yang terakhir adalah hukum muamalah. Hukum muamalah yaitu hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Nah, itu adalah secara garis besar Al-Quran memuat 3 hukum Islam. Selain itu, Al-Quran juga mencakup hukum oleh nas Al-Quran, yaitu ada hukum etikodi, hukum amalia, dan hukum akhlak. Apa aja sih pengertiannya? Aku kasih tahu ya. Hukum etikodi. Hukum etikodi adalah hukum yang berhubungan dengan akidah dan kepercayaan. Hukum amalia adalah hukum yang berhubungan dengan para mukallaf baik mengenai ibadah, muamalah madaniyah dan maliyah, ahwalusi syakianiyah, jinayat, dan lain-lain. Dan terakhir adalah hukum akhlak. Hukum akhlak adalah hukum yang berhubungan dengan tingkah laku dan budi pekerti. Selain itu, Al-Quran juga memiliki 3 fungsi loh, yaitu ada sebagai sumber pokok ajaran Islam, peringatan dan pembelajaran bagi manusia, petunjuk bagi segenap umat manusia. Tadi setelah Al-Quran ada apa lagi sih sumber hukum Islam? Yang kedua ada hadis ya. Oke. Di sini aku ngejelasin tentang hadis dulu ya. Hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita yaitu sesuatu yang dibicarakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Bagian hadis. Hadis memiliki 4 bagian yaitu rawi, sanad, matan, dan mukharij. Yang pertama ada rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Yang kedua ada sanad, adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga ada matan. Matan adalah teks hadis atau tulisan mengenai isi hadis itu sendiri. Sedangkan mukharij adalah perawi hadis atau orang-orang yang berhasil mengumpulkan yang berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis. Selain itu, hadis juga memiliki 6 fungsi, yaitu menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, membatasi apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, dan terakhir adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Tadi kita udah bahas 2 sumber hukum Islam kan, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita bahas yang terakhir yuk. Yang terakhir ada benar, ijtihad. Ijtihad berasal dari kata al-jahad atau al-jud yang berarti al-asyaqqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-takhad yaitu kesanggupan dan kemampuan. Ijtihad menurut istilah ahli usul fikih dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencarinya dugaan kuat dari hukum syara. Dasar penetapan ijtihad ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan dalil akli. Dan hakikat dalam sumber hukum ijtihad ada 2, yaitu nas qat'i dan zoni.
Nas qat'i adalah, menurut Abdul Wahab Khalaf, adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus dipahami darinya, tidak mengandung kemungkinan takwil, serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna tersebut darinya. Dan zoni adalah hukum-hukum yang petunjuk nasnya kurang atau bahkan tidak sahih, dan nas tersebut dapat mengandung pengertian yang berbeda-beda. Nah, kita udah ngebahas 3 sumber hukum Islam kan? Ada apa aja tadi? Pertama, Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Tetapi sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama, yang kedua dilanjutkan dibantu oleh hadis dan juga ijtihad. Gimana, udah pada paham belum materi tentang sumber hukum Islam? Udah dong harusnya. Oke. Udah aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next video dan